Pada kesempatan ini pertama saya mau menyampaikan sangat bergembira, sangat senang dengan terbitnya putusan dari PT Tun Manado yang mengabulkan permohonan banding kami melalui kuasa hukum saya yaitu Romi Habi MH ya. Tapi beliau tidak berada di tempat karena lagi berada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan insya Allah dalam waktu dekat beliau akan datang lagi ke Gorontalo. Karena memang selain putusan banding ini, kami juga melakukan upaya hukum lain yang terkait dengan hak-hak hukum kami yang dalam rangka mencari keadilan dan kebenaran ya. Salah satunya yaitu di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo yang sekarang ini sementara proses sidang pengajuan bukti-bukti juga. Begitu juga di Kejaksaan, hasil putusan banding yang kami terima ini kami sudah antar tadi bersama Pak Ramli Bagi, Sarjana Hukum selaku kuasa hukum yang Abang jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan limpahan Beliaulah kita dapat berkumpul di tempat yang baik ini. Selawat serta salam kita kirimkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama kami ucapkan selamat malam dan terima kasih kepada para wartawan sekalian yang sudah berkenan hadir dalam rangka konferensi pers dari klien kami yaitu Bapak Dr. Najamuddin kita Solong terkait putusan banding PT UN Manado nomor 66. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kesediaan teman-teman wartawan yang sudah berkenan hadir yang difasilitasi oleh Bang Jago. Selanjutnya kami selaku kuasa hukum sebelum membicarakan terkait substansi hukum kami serahkan dulu kepada klien kami yaitu Bapak Dr. Najamuddin untuk bisa menjelaskan putusan nomor 66 PT UN Manado ini, putusan banding yang pada intinya yaitu mengabulkan gugatan kami dan menyatakan batal keputusan tata usaha negara di tingkat pertama. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Para wartawan yang saya banggakan, saya sangat senang bisa bersua kembali untuk melakukan konferensi pers yang saya kira ini bukan yang pertama tapi ini sudah yang kesekian kali ya. Kalau dengan Bang Jago ini sudah 3 kali. Alhamdulillah. Bang Jago ini terlalu respect dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan kepentingan publik. Saya juga terus terang menyampaikan ini dalam rangka memberikan hak publisitas. Artinya apa yang sudah menggelinding di persidangan itu adalah menjadi bagian dari informasi yang harus diketahui oleh publik. Nah sehingga itu penting kiranya institusi itu melakukan kebijakan-kebijakan sesuai dengan kepentingan publik juga saya kira. Nah oleh karena itu pada kesempatan ini pertama saya mau menyampaikan sangat bergembira, sangat senang dengan terbitnya putusan dari PT Tun Manado yang mengabulkan permohonan banding kami melalui kuasa hukum saya yaitu Romi Habi MH ya. Tapi beliau tidak berada di tempat karena lagi berada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan insya Allah dalam waktu dekat beliau akan datang lagi ke Gorontalo. Karena memang selain putusan banding ini kami juga melakukan upaya hukum lain yang terkait dengan hak-hak hukum kami yang dalam rangka mencari keadilan dan kebenaran ya.
Salah satunya yaitu di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo yang sekarang ini sementara proses sidang pengajuan bukti-bukti juga. Begitu juga di Kejaksaan, hasil putusan banding yang kami terima ini kami sudah antar tadi bersama Pak Ramli Bagi, Sarjana Hukum, selaku kuasa hukum yang baru kami sebagai tambahan bukti ya. Karena memang Kejaksaan kemarin itu sudah memanggil beberapa orang yang terkait dengan terbitnya SK Rektor nomor 38 terkait dengan penelitian. Begitu juga di Kejaksaan di Kepolisian di Polda itu sementara berjalan juga, laporan kami sementara ditindaklanjuti oleh pihak Polda dan sudah dilakukan pemanggilan kepada saksi, dan insya Allah kedepannya akan ada lagi yang akan dipanggil, dan kami akan menghargai proses-proses yang dilakukan oleh APH atau aparat penegak hukum. Karena memang saya masih percaya bahwa apa yang dilakukan itu demi menegakkan kebenaran, keadilan, tentu dengan cara-cara yang prosedural ya. Karena itu yang paling pokok saya kira. Apapun yang kita lakukan, kita tetap taat asas ya, taat prosedur, apalagi yang kita perjuangkan itu adalah kebaikan. Nah, secara ringkas saya mau sampaikan, saya sudah menerima salinan ya putusan dari PT Tun Manado terkait hasil banding itu. Tapi sebelumnya saya perlu jelaskan kenapa saya harus melakukan upaya banding ya. Kan kami sudah dikalahkan di PT UN Gorontalo. Tetapi kemudian pada tanggal 31 Agustus 2023 itu melalui kuasa hukum saya itu saya melakukan upaya banding ya. Dan upaya itu saya lakukan karena memang saya tidak puas dengan putusan PT UN Gorontalo itu. Dan saya tidak sependapat dengan putusan itu yang menolak gugatan kami ya, atau gugatan saya. Karena memang apa yang didalilkan dan fakta-fakta persidangan itu saya anggap layak untuk saya ajukan kembali ke pengadilan tingkat banding, dan alhamdulillah apa yang didasarkan itu kemudian pihak PT Tun Manado itu kemudian menyatakan juga tidak sependapat dengan putusan atau pertimbangan hukum putusan pengadilan PT UN Gorontalo, sehingga dari apa yang disampaikan ini itu kemudian berkonsekuensi untuk mengharuskan kepada rektor atau mewajibkan kepada rektor untuk membatalkan SK revisi ya, SK nomor 38 yang membatalkan penelitian kami ya. Nah, sehingga implikasi dari putusan ini tentu diberikan waktu kepada pihak terbanding, dalam hal ini rektor, untuk melakukan kasasi, sehingga ini belum ingkrah menurut tata hukum acara, dan itu adalah hak mereka ketika itu, sehingga kita menyampaikan bahwa ini putusan yang masih bisa dilakukan upaya hukum kasasi. Oh ya, kalau poin-poinnya saya bisa mungkin dibacakan saja Bang Jago ya, supaya tidak keliru. Kalau saya baca semua ini banyak Pak Bang Jago. Nah, kalau yang dalam pokok perkara ini saya kira nanti dibacakan saja oleh kuasa hukum saya di dalam hal ini terkait dengan amar putusan. Tetapi yang penting bagi saya adalah langkah-langkah ini saya lakukan bukan dalam rangka untuk menjelek-jelekkan institusi ya, karena memang ini ya inilah resiko yang harus saya terima. Ada pro dan kontra dalam menyikapi persoalan ini ya. Tetapi karena saya merasa bahwa saya dirugikan, kemudian saya merasa ada fakta-fakta hukum yang harus saya buktikan, dan ada ruang untuk itu yaitu melalui jalur pengadilan, maka kenapa tidak itu kan. Nah, terlepas dari pro kontra itu, saya kira semua kita harus saling menghargai setiap apa yang menjadi pandangan pikiran, sepanjang itu masih berada dalam koridor hukum. Apalagi kita ini kan berada dalam institusi yang institusi pendidikan yang dimana di situ berhimpun para
cendekiawan dan ahli-ahli agama, sehingga pandangan-pandangan negatif itu sudah menjadi hal yang hendaknya kita singkirkan ya. Dan saya berterima kasih juga ya kepada Bang Jago yang sudah meliput ini, tapi ini yang menjadi hal yang saya kira penting untuk diketahui oleh publik, karena memang banyak yang bertanya-tanya ini kok sepertinya sudah diam itu, padahal tidak. Tetap kita akan berupaya semaksimal mungkin sampai dengan upaya-upaya itu berakhir pada putusan ingkrah. Saya kira itu, dan terima kasih atas kesempatannya. Nanti kalau ada pertanyaan kami juga siap untuk menerima pertanyaan-pertanyaan dari para wartawan ya. Silakan. Dan nanti mungkin akan disampaikan juga oleh Pak Romi Habis selaku kuasa hukum, yang walaupun beliau ada di Jogja, tapi beliau bisa menyampaikan itu melalui video conference itu. Oke, saya kira itu saja dan terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsipnya keputusan dari PT UN mengadili yang pertama menerima permohonan banding dari pembanding, yang kedua membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo nomor 5/G/2023 PT UN Gorontalo tanggal 28 Agustus 2023 yang dimohonkan banding. Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan pembanding semula penggugat untuk seluruhnya. Kemudian poin 2 menyatakan batal keputusan tata usaha negara yang diterbitkan terbanding semula atau tergugat. Kemudian mewajibkan terbanding semula atau semula tergugat untuk mencabut keputusan rektor. Kemudian 4 mewajibkan kepada terbanding atau semula tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat dan kedudukan pembanding atau penggugat. Kemudian yang kelima menghukum terbanding untuk membayar biaya perkara. Itu isi dari putusan PT UN. Mungkin ada pertanyaan lagi? Apa yang dilakukan oleh rektor setelah adanya keputusan itu, Pak ya? Selain misalnya mereka akan melakukan ke MK misalnya MA ya? Nah, kalau tidak, apa yang harus yang dilakukan oleh rektor atas keputusan tadi itu ya, mencabut itu ya? Ya. Secara hukum ya? Iya. Ada dua pilihan yang bisa dilakukan oleh pihak rektorat atau pihak rektor. Yang pertama, dia menerima keputusan ini, kemudian dia melaksanakan juga seluruh perintah dari putusan-putusan di PT UN ini, atau mungkin dia menggunakan opsi hukum dia yang masih terbuka, yaitu melakukan banding, Kasasi. Melakukan kasasi. Itu opsi yang ada pada pihak rektor atau pihak tergugat. Kemudian konsekuensi dari jika putusan ini dilaksanakan yaitu SK nomor 38 dinyatakan batal. Iya, sebagaimana putusan banding PT UN ini. Begitu, Pak. Mungkin saya perlu tambahkan, karena pembatalan ini kan tentu berkonsekuensi hukum ya, sehingga memang tentu akan karena hasil putusan ini bisa menjadi alat bukti bagi apa yang dilakukan ini ternyata adalah sebuah pelanggaran kan, atau cacat ya, cacat administratif maupun cacat yuridis. Itu kan terbukti bahwa itu menurut putusan ini bahwa SK itu cacat administratif maupun cacat substantif.
Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Karena memang pembatalan ini dilakukan melalui berita acara dan yang ditandatangani oleh pejabat struktural itu. Yang mengatasnamakan di situ sebagai komite penilai, tetapi tidak ada alat bukti bahwa mereka ini adalah komite penilai. Nah, sehingga ketika tidak ditemukan alat bukti atau tidak dihadirkan alat bukti bahwa pembatalan ini ditandatangani melalui berita acara oleh tim komite penilai, sementara yang diberi kewenangan untuk melakukan pembatalan itu adalah tim penilai. Sementara proposal saya justru dilakukan penilaian oleh tim reviewer yang memiliki SK itu, yaitu dari dirjen ya, dirjen dan SK itu berkekuatan hukum. Nah, artinya apalagi di situ di Juknis juga disebutkan bahwa komite penilai dan reviewer itu punya kewajiban untuk melakukan pendampingan sejak dari proposal sampai dengan luaran penelitian. Sehingga seharusnya yang dilakukan itu adalah meminta merevisi proposal yang tidak berbahasa Inggris. Jadi bukan dengan membatalkan, karena ada kewajiban untuk melakukan pendampingan ketika proses ini sudah sampai pada tahapan pelaksanaan atau terbitnya SK itu. Artinya sudah diumumkan nomine atau pemenang di situ kan. Nah, saya kira ini beberapa catatan yang saya kira mencuat dalam putusan ini ya. Artinya alat bukti, tidak ditemukan alat bukti terkait dengan kedudukan atau komite penilai yang menandatangani berita acara untuk membatalkan SK itu. Sehingga yang terjadi adalah pembatalan hanya dilakukan oleh pejabat struktural. Dalam hal ini rektor dan ketua LP2M, wakil rektor 1 dan kepala pusat penelitian. Nah, itu saya kira itu yang sehingga dikatakan cacat administratif maupun substantif. Saya kira itu. Bang Jago masih ada? Terkait ini ya, dengan laporan berbagai tuntutan. Ini tidak membuat juga tugas Bapak di kampus gimana? Itu yang penting Bang Jago. Alhamdulillah hingga saat ini sejak saya melakukan kritik konstruktif terhadap putusan rektor ini, ternyata saya masih menjabat sebagai ketua jurusan, artinya tidak di resafel. Ya, itu perlu diketahui juga oleh publik. Saya tidak di resafel, sehingga kendati pun saya melakukan langkah-langkah hukum, tetapi saya tetap melakukan kegiatan sebagaimana mestinya. Sehingga tahun 2023 ini alhamdulillah ada 3 kegiatan berskala internasional yang dilakukan oleh jurusan pendidikan agama Islam dan 1 kegiatan berskala nasional ya. Selain kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin ya, seperti ujian-ujian, mengajar dan sebagainya, itu tidak terabaikan, dan bahkan mahasiswa terbanyak di IAIN itu adalah di program atau di jurusan yang saya selaku ketua jurusannya, itu sekitar 800 orang di situ, sehingga sangat mobilitas kita itu sangat harus dituntut untuk lebih aktif dalam melayani mahasiswa, dan alhamdulillah tidak terjadi pengabaian terhadap tugas-tugas yang saya menjadi kewajiban di situ ya. Dan insya Allah dalam waktu dekat juga kita akan menghadirkan dari Universitas Kebangsaan Malaysia dalam rangka MOU antara IAIN dengan dengan UKM Malaysia, dan saya memfasilitasi itu dengan bermohon kepada Pak Rektor untuk bisa melaksanakan kegiatan tersebut, dan saya selaku penginisiasi kegiatan itu. Dan ini bukti bahwa apapun yang kita lakukan tidak menghambat kinerja kita itu. Demikian ya. Ini mempertajam, nanti kalau ada yang kurang dilengkapi dan disempurnakan oleh Pak Romi Habi. Kurang lebih substansinya itu ada asas contrarius actus yang berbunyi bahwa hanya pejabat yang mengeluarkan keputusan yang mempunyai kewenangan yang membatalkan atau merevisi keputusan yang telah diterbitkan. Itu asas contrarius actus. Sementara dalam hal koreksi terhadap
proposal penelitian Dr. Najamuddin ini tidak dilakukan oleh komite penilaian atau komite reviewer. Yang komite reviewer itulah kehendak dari asas contrarius actus tadi itu. Harus pejabat yang berwenang yang melakukan revisi atau melakukan perbaikan. Maka sangat logik jika pendapat banding pengadilan menyatakan bahwa ini cacat prosedural dan cacat substansial. Cacat prosedural, pejabat berwenangnya tidak ada. Artinya komite penilaian tidak dibentuk. Cacat substansial, tidak dilakukan upaya pendampingan. Inti dari komite penilaian itu kan melakukan pendampingan penelitian sejak dari proposal hingga keluaran penelitian. Itu tidak dilakukan jika terdapat kekeliruan dalam persyaratan-persyaratan. Jadi secara prosedur tidak ada lembaganya, secara substansial proses pendampingannya tidak terjadi. Ya, jika prosedur saja tidak ada, apalagi substansial. Itu secara hukum. Kemudian tambahan lagi, sudah berjalan proses di mana salinan putusan ini menjadi tambahan bukti upaya hukum yang dilakukan oleh klien kami, di antaranya gugatan perdata di pengadilan negeri. Ini adalah bagian dari alat bukti yang akan kami tambahkan atas kerugian yang sudah didapatkan oleh klien kami. Kemudian laporan di Polda yang ditangani oleh yang sekarang sudah sampai di Kejaksaan, dan tadi siang sudah kami antarkan salinan putusan ini sebagai bukti bagian dari memperkuat laporan kami terkait dugaan unsur korupsi di dalam kasus ini begitu. Dan lebih terakhir, apa yang dilakukan oleh Panaja ini bagian dari menegakkan pilar negara hukum. Negara hukum itu pilarnya adanya peradilan tata usaha negara yang berorientasi kepada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi apa yang dilakukan oleh Panaja ini bukanlah perbuatan yang destruktif, tapi ini baik untuk bagian dari penegakan negara hukum kita. Setidaknya dalam praktek pemerintahan kita di Gorontalo, beliau keberatan atas keputusan atasan beliau, dan beliau memilih dengan cara yang beradab dan cara yang sesuai dengan hukum, yaitu melalui pengadilan. Peradilan tata usaha negara sebagai pilar negara hukum yang orientasinya pada kebaikan pengelolaan tata kelola pemerintahan atau tata kelola administratif. Artinya putusan ini bisa menjadi evaluasi bagi instansi manapun, khususnya kepada IAIN, untuk melakukan tata administrasi dalam pengelolaan kelembagaannya ke depan. Saya pikir itu ini substansinya. Untuk selebihnya nanti Pak Romi yang akan lebih memberi penajaman. Oke. Mungkin siap. Oke, mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan dalam konferensi pers yang baik ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan yang sudah berkenan, kepada Bang Jago dan kawan-kawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.